Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Kita maju, tumbuh besar, berkelas dunia, memberi perlindungan, memberikan santunan, dengan berbagai program nyata untuk kesejahteraan. BPJS Ketenagakerjaan akan jadi jembatan, wujudkan kepastian, wujudkan perlindungan bagi semua pekerja. Acara ini didukung oleh pemberi kerja adalah orang persorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya di mana mereka mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja berkewajiban memberikan perlindungan untuk semua tenaga kerja. Namun, tidak semua pemberi kerja berkeinginan untuk menjaga dan melindungi pekerjanya. Ketika pemberi kerja menjadi lalai akan tugas dan tanggung jawabnya, siapakah yang seharusnya menjamin kelangsungan hidup para pekerja? Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda dalam program Jam Session, di mana kami akan memberikan semua informasi dan juga fitur terkini dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan tema untuk episode kali ini adalah sanksi bagi pemberi kerja yang lalai. Ya pemirsa, pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan perangkat regulasi seperti yang diamanatkan dalam PP nomor 86/2013 tentang BPJS. Lalu apa sebenarnya yang terdapat dalam peraturan pemerintah tersebut? Nah, untuk membahasnya saya ingin mengundang dua orang untuk bergabung bersama saya di sini, yaitu ada Bapak Elvin G. Masasya selaku spesialis kita dan juga Bapak Nasruddin selaku Direktur Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baik, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Bapak. Silakan. Wah, apa kabar nih semuanya? Sehat ya? Baik, Nah, Bapak, tema pada episode kali ini adalah sanksi bagi pemberi kerja yang lalai. Nah, pertama saya mau tanya dulu sama Pak Elvin ya Pak. Karena tadi di awal saya menyebutkan ada peraturan pemerintah nih. Peraturan pemerintah nomor 8/2013. Nomor 86/2013. Sebenarnya apa sih Pak yang dibahas pada peraturan itu? Ya, jadi ketika jam sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan berubah badan hukumnya menjadi badan hukum publik, maka acuannya itu adalah undang-undang yang diikuti dengan peraturan-peraturan pemerintah. Ada 6 peraturan pemerintah, ada 3 peraturan presiden, dan ada 1 keputusan presiden yang harus menjadi pegangan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan aktivitasnya. Aturan-aturan itu tentu dibuat dengan pertimbangan macam-macam. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Nasruddin dari Kementerian Hukum dan HAM yang turut serta merancang,
mengharmonisasikan aturan-aturan itu. Dan saya kira malam ini akan menarik sekali karena saya akan bincang-bincang dengan Pak Nas untuk bisa menyampaikan kepada penonton di studio, pemirsa di rumah, apa sih sebenarnya hakikat peraturan-peraturan itu dan kenapa mesti dilahirkan. Terima kasih Pak Nas sudah datang di Jam Session. Selamat malam. Selamat malam. Pak Nas, seperti yang tadi saya utarakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu menjalankan kegiatannya tentu mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Salah satu peraturan itu yang sering dibicarakan itu adalah peraturan nomor 86 2013 yang isinya lebih kurang bisa memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Pak Nas bisa cerita dulu apa latar PP tersebut dan kenapa itu dilahirkan. Baik, terima kasih Pak Elvin. Tujuan dari pengenaan sanksi bagi pemberi kerja itu pertama adalah untuk memberikan jaminan, memastikan jaminan hak daripada peserta untuk mendapatkan jaminan sosial. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk memberi suatu jaminan juga bahwa adanya kepatuhan pemberi kerja untuk para pekerjanya itu menjadi peserta jaminan sosial. Karena undang-undang sudah mengamanatkan bahwa jaminan sosial ini wajib diikutsertakan oleh para pemberi kerja kepada pekerjanya. Itu tujuan pokoknya adalah itu. Kenapa pemberi kerja dapat diberikan sanksi apabila mereka itu melalaikan kewajibannya. Itu tujuan. Menarik Pak. Kalau kita baca PP 86 itu saya melihat paling tidak ada beberapa sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja kalau lalai, kalau tidak mendaftarkan pekerjaannya. Katanya bisa memberikan teguran tertulis, bisa memberikan denda, dan bahkan bisa untuk mencabut pelayanan publik, tentu melalui instansi layanan tertentu instansi terkait. Nah, ini dalam implementasinya kira-kira seperti apa Pak? Jadi memang di undang-undang sendiri sudah menyatakan di pasal 17 bahwa pemberi kerja itu kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta jaminan sosial, dia akan kena dua sanksi sebetulnya. Sanksi administratif dan sanksi pidana. Kalau sanksi administratif yaitu apabila dia itu tidak mendaftarkan. Yang kedua, dia juga tidak memberikan data-data yang sebenarnya yang diperlukan. Itu sanksi administratif. Nah, sanksi administratifnya betul tadi Pak Elvin katakan bahwa itu ada 3 tahapan. Sebenarnya bukan 3 tahapan. Ada teguran tertulis, ada denda dan atau tidak mendapatkan layanan publik tertentu. Jadi dan atau Jadi bisa saja langsung terjun ke sanksi yang ketiga, tidak mendapatkan layanan publik. Isinya apa tuh Pak, tidak mendapatkan layanan publik? Isinya misalnya kalau perusahaan itu dia untuk mengurus surat izin perusahaan, ya dia harus melampirkan itu kepesertaan daripada pekerjanya. Untuk ngurus IMB juga demikian. Kalau dia yang terkait dengan pekerja asing, dia tidak bisa mendapatkan izin sebelum kewajibannya itu dipenuhi. Itu yang harus dipenuhi. Jadi teguran tertulis itu kita berikan selama 2 kali Setiap kali teguran itu 10 hari. 10 hari dia tidak melaksanakan kewajibannya, kena teguran yang kedua. Teguran kedua 10 hari juga. Tidak dilaksanakan baru kena denda. Jadi nggak langsung dia kena denda. Dendanya itu 0,1% lah dari iuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Itu dikasih waktu 30 hari, Pak. 30 hari. Kalau 30 hari itu juga dia tidak laksanakan kewajibannya, dia dikenakan sanksi tidak melakukan layanan publik yang saya sebutkan tadi. Tapi bisa saja layanan publik itu tidak diberikan tanpa harus melalui teguran dan denda, karena kan nanti BPJS Ketenagakerjaan akan membuat surat edaran kepada pemerintah daerah yang unit-unit layanan publiknya itu untuk mempersyaratkan
apabila ada perusahaan yang akan mengurus perizinan itu tidak dilengkapi dengan itu tidak perlu dilayani. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena Jam Session akan kembali setelah yang satu ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh bangga dengan semangat perjuangannya untuk maju, dengan kekayaan ragam budaya yang dibingkai indah dalam kebersamaan. Bangga dengan mahakarya yang getarkan dunia. Semua ini membuat kami pun bangga dapat melayani negeri ini dengan setulus hati. nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya pemirsa, kembali lagi di Jam Session dan kami masih akan membahas mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang lalai. Nah ini seru nih dan kita mau lanjutin lagi Pak Elvin. Masih ada yang akan ditanyakan lagi nih. Ada pertanyaan, bagaimana terhadap perusahaan-perusahaan yang pekerjanya belum didaftarkan, apakah pekerjanya boleh untuk melaporkan hal tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan? Ya, kemarin ada putusan MK ya Pak Elvin ya, bahwa di Undang-Undang BPJS-nya itu 24 2011 itu kan yang wajib mendaftarkan adalah pemberi kerjanya. Ya. Nah, bagaimana hak pekerjaannya nih kalau tidak didaftarkan oleh pemberi kerja? Apakah dia harus diam saja nunggu didaftarkan? Kalau tidak didaftarkan, kapan dia jadi peserta? Gitu kan? Nah, dengan putusan MK, pekerja pun boleh dia berinisiatif untuk mendaftarkan diri. Tapi dengan demikian berarti kan ketahuan bahwa ada kelalaian ya, dari pemberi kerja bahwa dia itu tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta jaminan BPJS, sosial ya. BPJS ya. Nah, boleh nggak dia melapor? Boleh saja Pak. Itu hak pekerja Pak. Ya, Pak Anas, saya kira informatif sekali dan ini menarik. Mudah-mudahan, tapi kita berharap tidak ada pemberi kerja yang lalai. Gitu, Insya Pak, ya. Allah, mudah-mudahan, Saya Pak. kembalikan lagi ke AI karena masih ada satu bintang tamu yang akan berbincang dengan kita. Karena dari tadi kita berbicara mengenai pemberi kerja dan saya ingin mengundang satu orang tamu lagi. Di sini saya akan mengundang Bapak Edward Sirait, Direktur Umum dan SDM dari PT Sheda Karya Selaras Lion Air untuk bergabung bersama kami di studio sekarang. Ini dia. Selamat malam Bapak, silahkan. Bapak, tema kita pada episode kali ini adalah sanksi bagi pemberi kerja yang lalai. Dari tadi kan kita membahas mengenai pemberi kerja gitu ya, kewajiban seperti apa, ada sanksinya. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat tadi Bapak adalah Direktur Umum dan SDM PT Sheda Karya Selaras Lion Air. Kita semua tahu Lion Air itu adalah jasa di bidang penerbangan ya Pak ya. Boleh ceritakan sedikit nggak sih Pak mengenai profil perusahaan Bapak untuk di awal ini? Ya, mungkin kalau saya bicara Lion Group. Kita ada 5 perusahaan penerbangan dan jumlah karyawannya saat ini yang bekerja di grup itu kurang lebih 20.000 orang. 20.000 orang yang tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di tanah air. Itu apakah semua sudah didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan nih Pak? Alhamdulillah sudah dan saya sebenarnya kebetulan menangani SDM di Lion Group ini, kita begitu mereka kita terima itu langsung kita kasih data ke dulu Jam Sostek ya sekarang BPJS, kemudian 3 bulan kemudian keanggotaan mereka langsung diaktifkan. Bapak sebagai pimpinannya nih gitu, apa yang Bapak rasakan gitu? Sekarang kan semua karyawan sudah menjadi peserta, ada nggak sih yang Bapak rasakan seperti apa? Saya kadang terkaget-kaget sih dengan dulu masih Jam Sostek ya. Saya diberitahu karyawan saya, Pak tanda tangan ini. Apa ini? Ini beasiswa untuk 100 anak pegawai kita. Itu saya nggak tahu kriterianya, tapi bagi saya itu sesuatu hal yang luar biasa dan saya bilang minta lagi. Kenapa? Karena terus terang yang menerima saya pikir cukup baik adalah pengemudi pegawai rendahan yang
begitu kita beri sertifikat itu mereka sujud syukur. Nah ini yang saya kadang terkaget. Yang kedua mengenai dulu sempat ada kesehatan ya, tapi saya nggak belum bicara itu dulu. Cuman intinya mereka kita percepat dan kadang-kadang anak buahnya Pak Evelyn ini saya uya-uya juga, tolong kartunya dong cepetan, soalnya disangkainnya nanti bahwa kita belum daftar. Mungkin itu hanya masalah itu. Tapi begitu kartu kita serahkan, mereka sekarang bahkan bisa ngecek saldonya by internet karena kita kan punya internet. Mereka bisa langsung browsing, lihat. Dan saya katakan juga ke mereka, sebenarnya kalian punya hak banyak di situ. Tapi kita urus sendirilah masing-masing. Kalian belajar lah. Program-programnya yang ikut kesahkan apa aja tuh Pak? Kan BPJS Ketenagakerjaan programnya juga banyak nih. kita masukin ke BPJS. Jadi mungkin hanya konsepnya saja berbeda. Pilot yang gajinya sebenarnya termasuk pegawai yang paling tinggi di dunia saya pikir untuk staf ya. Itu juga kita ikutkan. Dan mereka juga kita kasih tahu bahwa kalian didaftarkan di dalam dalam ketenagakerjaan ini, dan mereka kita kasih termasuk pramugari yang cantik-cantik itu ya kita kasih juga kartu jam sosteknya, mereka pegang itu. Ada perbedaan Pak antara cantik atau enggak? Saya pikir gini, orang dulu mungkin mengkonotasikan kalau bicara masalah tenaga kerjaan ini seolah-olah itu hanya kalangan bawah. Ya. Gitu. Saya pikir enggak lah. Sebenarnya bicara ini kan adalah bicara kelangsungan hidup yang sebenarnya harus kita rubah, bahwa setiap pekerja itu ya harus mengikuti ini, dan ini adalah bukan bicara kewajiban, tapi saya pikir lebih kepada hak gitu, kepada hak pekerja, di mana dengan ada dia punya jaminan sosial ini ya kita harapkan mereka tidak terlalu menderita. Kalau dibilang sejahtera relatif ya. Kalau relatif buat saya dengan yang lain kan berbeda. Tapi bagi mereka ada sesuatu yang mereka pegang untuk mereka bisa gunakan setiap saat gitu. Dan ada beberapa pegawai saya juga yang tadinya nggak niat beli rumah, sekarang udah beli rumah dengan down payment dari jam sostek. Kurang lebih ada kalau nggak salah 150 pegawai, dan itu juga saya bilang sama staf saya, kejar lagi. Karena program ini saya tahu ada gitu. Nah sekarang kan sudah ada peraturan pemerintah nih nomor 86/2013 ya kan. Menurut Bapak apakah ini memberatkan atau tidak? Saya pikir enggak lah. Kalau kita bicara dibilang memberatkan, itu kan semua akhirnya kalkulasi kepada bisnisnya. Dan kalau kita menghitung katakan biaya pegawai, apapun itu kan dua sisi aja. Ada aturan yang kita acu, terus kemudian ada hitungan yang kemudian kita terapkan dalam perhitungan harga pokok. Jadi bukan memberatkan. Yang saya pikir penting adalah apakah si pegawai kita ini tenang bekerja. Nah salah satu jaminannya saya pikir adalah dari jaminan ketenagakerjaan itu intinya. Jadi pengusaha tidak boleh berpikir berat bahwa ini nambah kos, enggak. Itu kan itu kan sudah diatur berapa persen kewajiban perusahaan, berapa persen kewajiban si pekerja. Hanya kadang-kadang si pegawai kita ini tidak sadar kalau dia punya tabungan di situ. Pertama terima kasih Pak sudah patuh pada peraturan pemerintah, undang-undang, dan memberikan perlindungan pada pekerjanya. Jaminan sosial yang sekarang bernama BPJS Ketenagakerjaan itu sering ditafsirkan hanya memberikan perlindungan. Padahal sebenarnya selain perlindungan itu juga kita akan memberikan kesejahteraan dasar, basic welfare namanya. Kesejahteraan dasar ini tentu relatif, tapi dalam bahasa sehari-hari saya sering mengatakan pada para pekerja, tugas BPJS Ketenagakerjaan itu adalah selain memberikan perlindungan, tapi juga bisa memberikan kemudahan akses, terpenuhinya sandang, pangan, papan. Kalau sakit bisa berobat, hari tuanya tidak terlunta-lunta. Ada prinsip kemandirian. Nah sekarang tentu kalau sakit melalui BPJS Kesehatan. Tapi yang tadi, yang Pak Edward ceritakan, ada beasiswa, itu untuk pendidikan. Kemudian perumahan, itu supaya terpenuhinya papan tadi. Kalau sandang tentu dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah prinsip inilah yang kemudian menurut hemat kami, selain dari sisi regulasi, seyogyanya program jaminan sosial ini adalah kebutuhan. Di pekerjaannya hak, tapi dia menjadi kebutuhan. Saya kira Pak Nas akan sependapat dengan saya soal ini. Dan ini adalah suatu contoh yang baik, perusahaan yang baik yang sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta
jaminan sosial, apalagi ini termasuk yang high risk juga Pak ya. Kalau dari hitung-hitungan bisnis mungkin akan lebih menguntungkan kalau pekerjaannya itu semua dimasukkan mendapatkan jaminan sosial, sehingga ini bukan lagi menjadi beban dari perusahaan kalau terjadi apa-apa. Ya apalagi tadi Pak yang cantik-cantik Pak ya. Sudah didaftarkan juga. Kecantikannya itu kalau nanti terjadi kecelakaan apa itu jadi tanggung jawab Pak Elvin ini nanti. Nah itu suatu hal yang. Pak Nasruddin gini. Kita boleh tahan dulu nggak nih? Ini kan pembahasan seru nih. Ada cantik, ada jaminan semuanya gitu. Kita tahan dulu ya Pak Edward ya. Ya pemirsa jangan beranjak dulu karena Jam Session akan kembali setelah yang satu ini. Jam Session. Acara ini didukung oleh Bangga dengan semangat perjuangannya untuk maju, dengan kekayaan ragam budaya yang dibingkai indah dalam kebersamaan. Bangga dengan mahakarya yang getarkan dunia. Semua ini membuat kami pun bangga dapat melayani negeri ini dengan setulus hati. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session dan kami masih akan membahas mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang lalai. Nah, kalau tadi saya memotong pembicaraan yang kita lanjutkan lagi nih Pak. Ya, saya tadi sebenarnya sih udah cukup lama kepikir juga, hanya saya lebih yakin untuk menerapkan. Kami kan punya ratusan mitra usaha yang ikut berperan di dalam proses menghasilkan produk ini. Ya, saya pikir dengan adanya ini saya lebih yakin lagi mengatakan bahwa semua mitra itu harus menunjukkan bukti kepesertaan jam sosteknya kepada kami ketika kami ingin menyertakan mereka sebagai mitra. Itu saya pikir. Mereka nyaman. Iya. Ya, ini saya kira juga perlu disampaikan lagi kepada pelaku usaha, pada masyarakat, bahwa aturan itu menyebutkan setiap jenis usaha yang memiliki pekerja 10 orang atau di atas 10 orang atau di bawah itu tapi memberi penghasilan di atas 1 juta itu harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya kira saya berikan apresiasi pada Pak Edward. Banyak kawan-kawan pengusaha ini masih menganggap ini cost. Padahal kalau kita lihat dari sisi apa yang dilakukan oleh badan, oleh institusi, mereka membayar iuran itu akan dikelola dan kemudian dikembalikan imbal hasil investasi seluruhnya kepada mereka. Lalu dengan cara itu tentu diharapkan bisa bekerja lebih produktif, dan kalau produktif tentu revenue pada perusahaan semakin besar. Nah ini yang saya kira kita akan terus informasikan kepada masyarakat pekerja, bahwa meskipun ada peraturan pemerintah 86 tadi, tapi saya berharap menjadi peserta BPJS itu bukan karena takut pada undang-undang atau peraturan pemerintah, tapi menjadi need driven. Dengan cara ini saya kira mungkin tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja itu akan lebih cepat tercapai. Iya benar sekali, dan kayaknya nih penonton yang di studio ada yang mau bertanya nih Pak Elvin. Silakan. Saya Febri dari Universitas Gunadarma. Mau bertanya kepada Bapak Nasruddin sama Bapak Elvin. Kalau buat Pak Nasruddin, sanksi benda berapa rupiah yang diberikan kepada pemberi kerja yang lalai? Terus kalau Bapak Elvin itu kan sering sekali kejadian pesawat jatuh itu. Oh, berarti Pak Edward ya? Ya, pesawat yang jatuh, dan jaminan apa yang didapatkan oleh pekerja yang ada di dalam pesawat? Terima kasih. Mungkin diralat ya, Pak Nasruddin. Pak Edward. Oke, silakan Pak Nasruddin. Jadi sanksi denda yang dikenai bagi pemberi kerja itu adalah 0,1% dari besarnya iuran yang harus dibayar setiap bulan.
waktu itu. Nah, dikemanakan uang dendanya itu dikembalikan kepada manfaat jaminan dana, jaminan sosialnya. Ya, jadi kepada pesertanya lagi nanti. Itu bukan masuk ke kas negara atau apa, atau ke kantongnya Pak Alvin, Kak. Itu dikembalikan lagi kepada peserta nanti. Jadi akan menambah kapitasi daripada dana jaminan sosialnya itu. Jadi sekitar 0,1% dari. Oke, nah untuk Pak Edward nih, tadi sering terjadi keterlambatan dan yang lainnya, itu gimana nih Pak? Iya, ini bicara mengenai kecelakaan. Sebenarnya dengan mereka ikut BPJS Ketenagakerjaan, hak-hak mereka sudah diatur. Ada beberapa contoh yang saya bisa kemukakan. Yang pertama adalah ada pegawai kami mengalami kecelakaan kerja di jalan ketika mau kerja. Informasinya, datanya kita kirim ke BPJS Ketenagakerjaan. Waktu proses belum meninggal itu memang diberikan biaya. Kemudian setelah meninggal dia mendapat hak kematian. Nah, biasanya istrinya itu nggak tahu gitu. Nah, ada yang contoh kemarin di Medan, istrinya itu dapat lumayan besar, saya nggak perlu nyebut nilai. Akhirnya dia buka warung, anaknya yang kecil akhirnya bisa dibiayai. Nah, kalau kecelakaan pesawat, dia berlapis sebenarnya. Satu, dia sebagai asuransi atas profesinya itu cukup besar. Kemudian asuransi sebagai penumpang dia cukup besar. Kemudian dari ketenagakerjaan dia dapat, dari jasara harja juga dia dapat. Makanya kadang-kadang kami menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Rebutan ahli warisnya. Karena saking berlapisnya itu. Karena saking berlapisnya. Jadi walaupun mereka sudah diasuransikan berlapis, tetap dalam BPJS Ketenagakerjaan ini tetap mereka diikutkan dan haknya itu udah diatur. Dan sekarang saya mau kasih pemirsa di rumah nih, kalau nggak rugi kalau nonton ini, karena saya mau bagi-bagi hadiah buat mereka di rumah. Boleh ya Pak ya? Dan pemirsa, saya punya hadiah 2 juta rupiah masing-masing, 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Cukup jawab pertanyaan saya. Pertanyaan adalah, peraturan pemerintah nomor berapa yang mengatur tentang sanksi bagi pemberi kerja yang lalai? Nah, cukup jawab pertanyaannya melalui mention ke Twitter ke @jams_session, karena kami punya 2 juta rupiah masing-masing, 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Salah satunya dengan jaminan sosial. Sehingga pemberian sanksi ini diharapkan membuat para pemberi kerja lebih sadar dan memahami betapa pentingnya memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya. Jadi sekarang wajib ya untuk mengikutsertakan semua pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan tidak terasa sudah 30 menit nih Pak. Berarti sekarang saatnya kita pamit. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Nasruddin, terima kasih Pak Edward atas kehadiran studio ini, dan terimalah persembahan dari Marybeth, Prasasti Cinta. Salam Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun,
BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.